Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Rega Deni Saputra dengan NIM 042124153005 yang dalam hal ini saya saat ini akan membahas tema terkait dengan chapter ke-13 Designing Whistleblowing Policy and Regulation for High Context Culture a Case Study in Indonesia. Jadi tema yang kali ini merupakan salah satu bentuk tugas akhir dalam mata kuliah filsafat ilmu manajemen. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan apa yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, mungkin saya ingin bercerita sedikit terkait dengan materi yang akan saya bahas ini. Jadi, dalam buku ini nantinya akan ada beberapa teori terkait dengan whistleblowing, di mana di dalam buku ini di chapter ke-13 itu lebih peneliti ingin memilih suap sebagai jenis pelanggaran yang akan diselidiki, dan ada beberapa alasan juga kenapa peneliti itu memilih penyuapan daripada jenis pelanggar lainnya di dalam penelitiannya. Jadi, dan di dalam case study-nya, di dalam buku ini, itu dia mengambil DJP atau Dirjen Jenderal Pajak yang telah menarik minat publik yang besar di Indonesia akibat adanya suap. Seperti yang kita ketahui, dulu ada yang namanya terkenal sekali kasus suap yang ada di DJP, yaitu terkait dengan kasus Gayus Tambunan. Nah, kasus suap yang paling terkenal di DJP ini tentunya menarik minat publik yang begitu besar, dan pada akhirnya melatar belakangi di chapter ke-13 ini melalui buku yang saya akan bahas lebih lanjutnya lagi nantinya. Tetapi di dalam PPT ini nanti saya akan mengambil contoh yang lain, bukan contoh terkait dengan Gayus Tambunan di DJP, tapi akan ada case study yang lainnya yang ada di Indonesia yang membahas terkait dengan whistleblowing. Nah, sebelum itu mungkin alangkah lebih baiknya kita akan belajar beberapa materi terlebih dahulu terkait dengan whistleblowing. Seperti yang kita ketahui bahwasanya tadi saya sudah bahas di awal terkait dengan suap. Nah, penyuapan umumnya itu ditentukan dan diterima secara luas sebagai salah satu bentuk korupsi, meskipun kata-kata penyuapan dan juga korupsi itu dengan jelas merujuk pada transfer sumber daya yang dalam arti tertentu, yaitu berkonotasi buruk. Banyak organisasi juga masih merasa sulit untuk mengidentifikasi dan juga menjelaskan penyuapan dan juga korupsi, terutama untuk membawa istilah-istilah tersebut dari pengertian umum. Tapi kita bedakan terlebih dahulu antara korupsi dan juga penyuapan. Untuk definisi korupsi sendiri, mungkin sedikit berbeda. Ini menurut dari OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Jadi mengidentifikasikan lebih banyak kesamaan dalam definisi internasional tentang korupsi untuk tujuan kebijakan. Jadi definisi umumnya adalah penyalahgunaan jabatan publik atau swasta untuk keuntungan pribadi. Definisi ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan kebijakan, peningkatan kesadaran, dan juga penjabaran strategi anti korupsi. Nah, karena penelitian ini berfokus pada suap dalam organisasi layanan publik di Indonesia, maka tentunya pengertian suap ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam hal ini suap itu diartikan sebagai memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam pangkatnya tetapi dapat dinilai melanggar kewajibannya. Nah, di sini kita sudah mengetahui perbedaan antara korupsi dan juga suap itu sendiri. Lalu berikutnya, inilah yang menjadi problem yang ada di Indonesia. Kalau kita sudah tahu terkait dengan suap, tentunya ada isu lain yang memperkuat keprihatinan atas suap dan juga pelanggaran terkait pejabat DJP adalah kelemahan Undang-Undang Pelaporan Pelanggaran Indonesia yang ada, baik dalam kecukupan prinsip dan ketentuan maupun dalam implementasinya. Dibandingkan dengan prinsip-prinsip internasional yang diterima, Undang-Undang Whistleblowing yang ada di Indonesia itu menunjukkan keterbatasan utama dalam saluran pelaporan eksternal kepada pihak ketiga, anonimitas, kerahasiaan,
prosedur pengungkapan internal, pemulihan, dan juga transparansi. Inilah yang menjadi kelemahan yang ada di Indonesia. Ketika sebagai kita ingin menjadi seorang whistleblower dengan maksud dan tujuan yang baik, tentu kita akan dianggap sebagai hero. Tapi bermasalah di sini adalah kelemahan of existing laws yang menjadi sorotan, dan tentunya ini merupakan hal yang begitu sangat kita fokuskan, dan ini merupakan hal yang begitu prihatin, apalagi hadirnya whistleblower itu menjadi hal yang sangat penting bagi pengungkapan berbagai jenis pelanggaran yang tentunya akan merugikan negara. Entah itu korupsi, entah itu suap, dan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Karena kehadiran dari whistleblower itu merupakan hal yang begitu berarti, selain dari kebijakan-kebijakan yang sudah diatur untuk agar tidak adanya penyalahgunaan seperti penyelewengan uang negara, yang tentunya itu akan merugikan negara. Nah, sebelum kita akan melangkah lebih jauh lagi, kita sudah mengetahui terkait dengan fenomena yang terjadi, lalu kita juga tahu bahwasanya ada kelemahan di sini untuk melindungi dari whistleblower itu dalam hal keamanan dari privasinya, kerahasiaannya, anonimitasnya, lalu terkait dengan prosedur pengungkapan internal, pemulihannya, dan juga transparansi. Tentunya kita juga harus tahu sebenarnya apa sih alasan yang mendasari seseorang itu mau menjadi whistleblower. Nah, di dalam penelitian ini kita bisa belajar bersama-sama. Kita sebelum itu melihat terkait dengan konseptual framework-nya terlebih dahulu. Jadi melalui dari kerangka konseptual yang ada di investigasi, didasarkan pada 3 konsep inti ya dari apa yang dikenal sebagai teori perilaku perencana atau teori plan behavior. Yang di dalamnya itu ada sikap, ada norma subjektif, dan juga ada kontrol perilaku yang dirasakan. Ketiga hal ini nanti akan saya bahas satu persatu, dan kegunaan dari teori plan behavior ini telah dibuktikan beberapa penelitian lintas negara di berbagai negara seperti Malaysia, Korea Selatan, terus Afrika Selatan, Indonesia, terus juga negara-negara yang lainnya. Dengan demikian, teori tersebut diuji secara luas dan memiliki validitas umum sebagai sebuah teori umum tentang whistleblowing. Nah, maka dari itu, dari plan behavior teori ini itu didasarkan pada asumsi bahwa niat individu untuk melakukan perilaku tertentu tergantung pada keyakinan mereka pada informasi yang tersedia. Jadi teori ini telah memberikan prediksi yang baik tentang niat dan juga perilaku niat untuk melakukan suatu hal yang tidak baik, gitu kan. Dengan demikian, konsep ini bisa dibilang juga berguna dalam memprediksi dengan akurat beberapa perilaku beresiko tinggi lainnya. Jadi kan menjadi seorang whistleblower itu tentu memiliki resiko yang tinggi. Tapi kita akan membedah apa sih sebenarnya alasan orang terdorong untuk menjadi whistleblower melalui dari kerangka konseptual dari teori plan behavior ini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada 3 hal. Yang pertama terkait dengan sikap, norma, subjektif. Kita akan membedah satu persatu. Untuk yang pertama, yaitu ada attitude atau sikap, di mana penentu pertama niat adalah sikap atau attitude yang mengacu pada respon individu secara suka atau tidak suka terhadap objek, orang, entitas, peristiwa, atau perilaku tertentu. Jadi, ada beberapa studi ini juga yang memanfaatkan konsekuensi positif dari whistleblowing berdasarkan tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Whistleblower, termasuk pencegahan bahaya terhadap organisasi, pengendalian korupsi, peningkatan kepentingan publik, keyakinan karyawan tentang tanggung jawab perannya, serta kepuasan dari moralnya itu sendiri. Ini terkait dengan attitude. Lalu yang kedua, teori plan behavior ini juga ada subjective norm. Pada niat kedua, norma subjektif itu mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Ini adalah refleksi dari keyakinan normatif individu tentang persetujuan atau ketidaksetujuan oleh individu atau kelompok referensi penting dalam kaitannya dengan perilaku tertentu. Nah, norma subjektif itu diukur dengan keyakinan normatif tentang apa yang orang lain pikirkan tentang apa yang seharusnya dilakukan individu dikalikan dengan motivasi individu untuk senantiasa patuh. Nah, untuk yang ketiga itu terkait dengan
behavior control. Di mana niat yang ketiga ini adalah kontrol perilaku yang dirasakan. Ini didefinisikan sebagai kemudahan atau kesulitan yang dirasakan dalam berperilaku yang tergantung pada efikasi diri individu dan juga persepsi faktor lingkungan yang lebih luas yang mendorong atau menghambat kinerja. Determinan ketiga ini muncul karena keterbatasan yang dicatat dalam sikap dan norma subjektif sebagai faktor niat individu. Jadi berdasarkan dari teori harapan ini, dorongan individu pada kesalahan dalam institusi dipandang sebagai fungsi dari harapan keberhasilan potensial dari hasil tertentu yang diinginkan. Nah, tentunya setelah kita belajar bersama terkait dengan teori yang digunakan dalam materi ini kali ini, ada case study yang akan saya bahas dalam perihal ini. Ini juga selain dari kasus dari Tambunan yang ada di JP yang begitu menarik perhatian, ini juga ada kasus yang baru saja terjadi yang saat ini juga kasusnya masih bergulir yang ada di Indonesia terkait dengan whistleblower, yaitu yang ini seorang perempuan Nur Hayati yang tak gentar lawan korupsi. Ini adalah salah satu bentuk whistleblower yang ada di Indonesia yang tentunya perlu kita apresiasi, yang perlu kita berikan perlindungan juga atas hal kebaikan yang telah dia lakukan. Jadi ini merupakan salah satu contoh kasus yang dibongkar oleh whistleblower adalah kasus korupsi anggaran pendapatan dan juga belanja desa atau APBDes di Citemu, Kecamatan Mundu, Cirebon, tahun anggaran 2018 sampai 2020 yang menyeret Kepala Desa Supriyadi. Jadi dalam kasus tersebut, negara mengalami kerugian hingga 818 juta rupiah. Jadi awalnya kasus ini bisa dibongkar oleh Nur Hayati, di mana Nur Hayati ini adalah selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu. Namun setelah membantu pihak kepolisian dalam penyidikan kasus tersebut selama hampir 2 tahun, Nur Hayati ini juga ditetapkan sebagai tersangka pada akhir 2021. Jadi penetapan sebagai tersangka ini menuai polemik. Hal ini mengingat dari status Nur Hayati yang merupakan pelapor. Kasus korupsi dengan tersangka Supriyadi yang dilaporkannya pun belum memasuki persidangan karena mengacu pada UU nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan juga korban, pelapor tidak dapat dituntut hukum atas laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. Undang-undang ini juga mengatur bahwa jika ada tuntutan hukum terhadap pelapor, maka tuntutan tersebut wajib ditunda hingga kasus yang pelapor laporkan telah diputus di pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Jadi kasus Nur Hayati akhirnya dihentikan setelah Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan SKP 2 pada awal Maret 2022 kemarin. Jadi mantan Kepala Desa Citemu, Bapak Supriyadi pun ini juga telah divonis 4 tahun penjara, dikurangi masa tahanan, dan juga denda sebesar 200 juta subsidiar 3 bulan kurungan pada Juli lalu. Dia diduga juga harus membayar uang pengganti sebesar 818.722.500 rupiah atas vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung. Baik Supriyadi maupun jaksa penuntut menyatakan banding dan sampai saat ini kasus itu masih bergulir. Nah, inilah salah satu bentuk whistleblower yang ada di Indonesia yang kalau kita bisa memasukkan ke dalam teori yang sudah saya bahas tadi, ada 3 hal. Kalau kita mengacu pada teori plan behavior yang merupakan yang menjadi acuan kita di sini, dan kita bisa masukkan kasus dari Nur Hayati yang sebagai seorang whistleblower tapi masih bisa menjadi tersangka. Tapi pada akhirnya dia dibebaskan dan Nur Hayati saat ini kembali bekerja sebagai Kepala Urusan Keuangan di Desa Citemu, dan tentunya dia juga pernah mengatakan bahwasanya dia akan terus tetap melakukan hal yang baik, yang jika ada hal yang menyimpang dia akan melaporkan. Inilah betapa baiknya whistleblower, dan tentunya ini adalah orang yang patut diapresiasi, bukan malah dihukum, karena dengan hadirnya whistleblower tindakan-tindakan menyimpang
seperti yang tentunya merugikan negara itu bisa dikurangi atau malah tidak ada karena adanya whistleblower ini. Nah, kalau kita masukkan ke dalam teori behavior, apa sih yang menjadi pendorong? Pertama, menghayati tentu dari niat akan sikapnya, yang dimana hal ini mengacu pada respon individu secara suka atau tidak suka terhadap objek, orang, entitas, peristiwa, ataupun perilaku tertentu. Tentu yang mendasari berhayati melaporkan dari kepala desanya, yaitu Bapak Setiadi, akan dugaan korupsinya, tentu dia melihat suatu hal yang dia merasa bahwasanya hal itu dia tidak sukai. Berdasarkan dari perilaku tertentu, yaitu perilaku penyimpangan korupsi yang dilakukan oleh kepala desa. Ini adalah faktor pertama pendorong Nur Hayati menjadi seorang whistleblower. Lalu dari attitude yang kedua adalah, penentu kedua adalah norma subjektif, yang hal ini mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Ini merupakan refleksi dari keyakinan normatif individu tentang persetujuan atau ketidaksetujuan oleh individu atau kelompok referensi penting dalam kaitannya dengan perilaku tertentu. Tentunya norma subjektif itu diukur dengan keyakinan normatif tentang apa yang orang lain pikirkan, tentang apa yang harusnya dilakukan individu, dikalikan dengan motivasi individu untuk patuh. Tidak mungkin rasanya seorang Hayati dapat menjadi whistleblower kalau tanpa ada tekanan sosial dan juga keyakinan pada dirinya sendiri akan motivasi untuk tetap patuh. Hal ini selain dari faktor eksternal juga didukung dari faktor internal dari sosok Hayati. Karena mungkin dari sebelum-sebelumnya dia sudah seperti yang tadi attitude-nya atau sikapnya sudah tidak menyukai suatu hal yang menyimpang atas perilaku dari seseorang. Tentunya ini mendorong juga motivasi akan kepatuhan terhadap negara sebagai seorang kepala urusan keuangan di desa Cikemu. Nah, yang ketiga, yaitu terkait dengan faktor yang ketiga, kontrol perilaku yang dirasakan. The perceived behavior control. Ini didefinisikan sebagai kemudahan atau kesulitan yang dirasakan dalam berperilaku yang tergantung pada efikasi diri, individu, dan persepsi faktor lingkungan yang lebih luas yang mendorong atau menghambat kinerja. Jadi, hal ini muncul karena keterbatasan yang dicatat dalam sikap dan norma subjektif sebagai prediktor dari individu. Jadi, dorongan individu pada kesalahan dalam individu dipandang sebagai fungsi dari harapan keberhasilan potensial. Tentunya, si Nur Hayati ini juga memikirkan resiko apa yang terjadi ketika dia melaporkan tindakan kejahatan yang dilakukan atau tindakan yang menyimpang kasus korupsi oleh kepala desa. Hal ini tentu yang mendasari seorang Nur Hayati untuk menjadi whistleblower. Dia memikirkan jauh apa yang telah diambilkan keputusannya. Karena seperti yang kita ketahui, menjadi whistleblower di Indonesia itu menjadi hal yang sangat-sangat memiliki resiko tinggi. Selain tentunya seperti yang kita lihat, Nur Hayati sebagai seorang pelapor yang seharusnya dilindungi, dia ditetapkan sebagai tersangka yang walaupun pada akhirnya dia dibebaskan. Itulah yang menjadi ketakutan seorang whistleblower yang ada di Indonesia untuk melaporkan ke hal-hal tindakan-tindakan yang menyimpang, yang tentunya itu merugikan negara. Maka dari itu, dari sini kita bisa belajar dorongan-dorongan yang tentunya yang menjadi kekuatan bagi seorang Hayati untuk menjadi seorang whistleblower adalah suatu hal yang tentunya itu merupakan suatu hal yang sudah menjadi motivasi dirinya untuk menjadi whistleblower. Dan dari perceived behavior control, tentunya si pelapor ini sudah yakin sepenuhnya bahwa dia akan dilindungi, memiliki jaminan, memiliki garansi ketika dia menjadi whistleblower. Dari sini, dari kasus whistleblower yang ada di Indonesia dan juga topik ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya semua orang itu memiliki peluang untuk menjadi seorang koruptor atau memiliki pemikiran untuk menyuap, dan tentunya hal tersebut selain dapat dihalangi oleh peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh negara, transparansi negara, sistem yang diberikan negara, hal itu dapat dicegah. Ada satu hal,
kehadiran dari whistleblower yang tentunya mencegah hal-hal atau tindakan-tindakan yang tentunya akan merugikan negara. Dari sini, semestinya kehadiran negara bukan malah menakut-nakuti seseorang untuk menjadi whistleblower. Hadirnya negara seharusnya adalah memberikan jaminan, keamanan, memperkuat kebijakan akan perlindungan seorang whistleblower. Jadi akan banyak whistleblower seperti Nur Hayati yang lainnya yang ada di Indonesia untuk dapat mencegah, melaporkan tindakan-tindakan yang tentunya akan merugikan negara. Dengan hadirnya whistleblower, hal ini akan mencegah dan juga mengurangi tindakan korupsi, penyuapan, dan ini adalah merupakan suatu keuntungan bagi negara dalam menjalankan aktivitas dan juga pemanfaatan dari dana yang tentunya berasal dari pajak dari masyarakat itu sendiri. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tentunya akan meningkat. Dari sini yang perlu kita garis bawahi bahwasanya Indonesia harus memiliki peraturan perundang-undangan untuk melindungi, untuk memperkuat kembali undang-undang tersebut agar pelapor atau whistleblower di sini dapat memiliki jaminan keamanan yang tentunya akan kerahasiaannya dan tentunya dapat mengatur kembali terkait dengan prosedur pengungkapan internal, pemulihan dan juga transparansi dan juga anonimitas dari whistleblower itu. Sekian hal yang bisa saya sampaikan dalam hal ini. Case dari Nur Hayati ini akan menjadi pembelajaran ke depan bagi kita untuk lebih tidak takut untuk menjadi seorang whistleblower. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perbuatan yang kurang berkenan. Akhirnya saya mau Triya Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam.